Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 4, Siti Alfiariza Umami, NIM 19401101116, akan menjelaskan materi tentang dakwah bil hikmah. Di sini saya membuat 3 poin pembahasan. Yang pertama tentang definisi dari dakwah bil hikmah, kemudian yang kedua dasar yang harus dimiliki dai dalam dakwah bil hikmah, dan yang ketiga penerapan dakwah bil hikmah Nabi Muhammad. Kemudian yang pertama kita akan membahas tentang definisi dari dakwah bil hikmah. Sudah tertulis di PPT ya, bahwa al-hikmah itu mempunyai banyak sekali arti dalam etimologi, secara bahasa, baik dari bahasa Arab maupun dari kitab-kitab. Al-hikmah itu mempunyai arti keadilan, terus juga kesabaran, ketabahan, pengetahuan, atau menaruh sesuatu pada tempatnya. Lah, dakwah hikmah ini merupakan salah satu prinsip metode dakwah yang sebagaimana tercantum dalam Quran surah An-Nahl ayat 125. Di ayat tersebut itu mengisyaratkan pentingnya berdakwah mengikuti langkah-langkah yang mengandung hikmahnya. Lah, sering kita tahu atau dalam keseharian kita mendefinisikan dakwah hikmah, mendefinisikan kata hikmah itu sebagai kebijaksanaan ya. Kebijaksanaan di sini yaitu pendekatan sedemikian rupa yang dilakukan oleh dai dengan sehingga mat'u itu mampu menerapkan apa yang disampaikan oleh dai dengan kemauannya sendiri tanpa paksaan dari orang lain, seperti itu. Nah, dengan demikian jika dikaitkan dengan ranah dakwah, maka dakwah al-hikmah ini lebih menekankan dai untuk bersikap bijaksana, untuk selalu mengerti kondisi dan situasi yang dialami oleh mat'unya, seperti itu. Lah, di situ di makalah juga dituliskan bahwa Said Al-Qutb mengemukakan dakwah bil hikmah bisa terwujud apabila memperhatikan 3 faktor. Nah, 3 faktor ini meliputi yang pertama ada kondisi dan situasi mat'u. Jadi kita para dai memang sangat dituntut untuk bisa mengerti kondisi dan situasi dari mat'u kita agar pesan atau materi yang kita sampaikan itu sesuai keadaan mereka, seperti itu. Dan juga agar bisa lebih dipahami gitu ya. Kemudian yang kedua kadar atau ukuran materi yang disampaikan. Lah, ini juga memang harus kita tekankan, harus kita sadari bahwa kadar dan ukuran materi yang disampaikan ini juga harus sesuai gitu, agar mat'u itu tidak merasa keberatan ketika ingin menerapkan apa yang disampaikan oleh dai, seperti itu. Kemudian yang ketiga menggunakan variasi dakwah agar menarik. Lah, ini misalnya ya seperti ketika ada Ustadz A atau ada Kiai A itu menerapkan dakwah dengan lebih menarik, kayak seperti syiiran bareng atau sholawat bersama dan lain-lain. Nah, kemudian dengan penjelasan tersebut, dengan penjelasan tadi ya, dapat disimpulkan bahwa dakwah al-hikmah bukan hanya pendekatan satu metode saja, tetapi kumpulan dari beberapa metode. Kumpulan dari beberapa metode ini maksudnya kayak gini, metode dakwah itu kan ada berapa ya? Ada 3, ada metode dakwah mujadalah dan metode dakwah mau'idhah hasanah. Lah, metode dakwah
mujadalah dan mauidhah hasanah itu tentunya juga menggunakan kebijaksanaan di sana, menggunakan kebijakan juga seperti itu. Lah, dalam dakwah al-hikmah juga tidak hanya berarti ia mengenal mat'unya saja, ia mengenal kondisi mat'unya saja, akan tetapi berbicara jika harus berbicara dan diam jika harus diam, yang pada akhirnya dapat diartikan bahwa al-hikmah itu adalah uswatun hasanah, yaitu perilaku yang baik. Perilaku yang baik yang seperti apa? Yang seperti perilakunya Rasulullah, seperti itu. Kemudian selain uswatun hasanah juga lisanul hal. Lisanul hal ini ada salah satu syair yang mengatakan bahwa lisanul hal afsahu min lisanul maqal. Berbicara perbuatan atau bahasa perbuatan itu lebih ampuh, lebih digugu daripada ucapan, daripada bahasa yang kita ucapkan, seperti itu. Kemudian yang kedua, kita akan membahas tentang dasar-dasar yang harus dimiliki dai dalam dakwah bil hikmah. Nah, di sini terdapat 3 dasar yang harus dimiliki dai dalam dakwah bil hikmah ya. Yang pertama ada ilmu, kemudian yang kedua ada sabar, dan yang ketiga ada sifat tidak tergesa-gesa. Yang pertama ilmu. Ilmu ini sangat penting ya. Ilmu ini merupakan dasar yang sangat penting yang harus dimiliki seorang dai, baik dari ilmu pengetahuan umum, ilmu agama, maupun ilmu dakwah itu sendiri. Karena di sini peran dai adalah sebagai sumber pokok, maka pesan dakwah akan sangat dipengaruhi oleh keahlian, keterampilan, kecerdasan, sikap, dan tingkah laku dari dai tersebut. Nah, seorang dai juga harus memiliki pengetahuan agar mengetahui cara dakwah yang sesuai untuk penyampaian materinya. Yang kedua ada sabar. Sabar ini juga sangat penting, hal penting yang harus dimiliki oleh seorang dai, karena dengan kesabaran yang tinggi dai dapat menghadapi berbagai karakter yang berbeda dari objek dakwahnya, dari mat'unya, seperti itu. Nah, seringkali dai ini juga dikaitkan dengan ilmu, karena dengan ilmu dai bisa menghadapi mat'u dengan lebih santun dan lebih sabar. Kemudian yang ketiga ada sifat tidak tergesa-gesa. Sifat tidak tergesa-gesa ini juga sangat perlu sekali dimiliki oleh setiap dai. Sifat tidak tergesa-gesa ini yaitu selalu berhati-hati dalam berkata, bersikap, ataupun berpikir ya. Sifat tidak tergesa-gesa juga merupakan kedalaman ilmu dari dai yang bisa melihat situasi dan kondisi mat'u. Kemudian dai bisa berpikir bagaimana cara menerapkan metode yang tepat dan sesuai dengan keadaan dan situasi dari mat'unya. Dan di poin yang terakhir, yaitu poin ketiga, saya akan menjelaskan tentang dakwah Nabi Muhammad dengan menggunakan metode bil hikmah. Nah, di situ sudah dijelaskan bahwa Nabi Muhammad itu memulai dakwahnya pada saat fase Makkah dan fase Madinah, yaitu berdakwah dengan yang di fase Mekah ada dakwah secara sembunyi-sembunyi dan terang-terangan. Jadi Nabi ketika dakwah di Mekah itu tidak
itu Nabi tidak langsung mengajak orang-orang untuk melakukan dakwah, tetapi Nabi berdakwah secara perorangan. Setelah itu Nabi membentuk kader-kader, kemudian Nabi memproklamirkan dakwahnya, terus Nabi memilih tempat tertutup untuk berdakwahnya, seperti itu. Ketika Nabi sudah diperintahkan untuk berdakwah secara terang-terangan, di situ Nabi baru berdakwah dimulai dari berdakwah dengan keluarga, memilih Bukit Sofa sebagai tempat berdakwah, menyembunyikan dakwahnya, dan lain-lain. Di sini dapat dilihat bahwa Nabi Muhammad itu sangat bijak, tidak langsung tergesa-gesa berdakwahnya, tidak langsung pengen langsung berdakwah dengan orang-orang, tetapi di sini Nabi dengan sabar memulai tahap dakwahnya dan menggunakan strategi yang tepat pada masa itu. Kemudian di fase Madinah Nabi juga tidak tergesa-gesa dengan dakwahnya, tetapi Nabi juga menggunakan strategi yang pas gitu, berawal dari respon orang-orang Yathrib yang baik, terus Nabi berdakwah di Madinah, terus membangun masjid di sana, menciptakan persaudaraan di sana, terus juga membuat perjanjian dengan kaum Yahudi, seperti itu. Dan dakwah Nabi itu membuahkan hasil, seperti itu. Jadi Nabi itu menampilkan diri sebagai sosok tauladan yang berakhlak mulia, seperti itu. Di situ juga dijelaskan bahwa dalam kisah sejarah Nabi selalu dilempari kotoran unta karena selalu teguh menyiarkan agama Islam, tetapi Nabi di situ dengan sabar, tidak melawan atau tidak mengajak sahabat untuk membalas, untuk dendam, seperti itu ya. Dan di kisah lain juga Nabi bersikap bijak kepada salah seorang pemuda yang meminta izin untuk melakukan zina kepada Nabi. Kemudian para jemaah mengusir pemuda itu karena pemuda itu dinilai tidak sopan gitu. Sama Nabi kok tanya soal zina yang jelas-jelas diharamkan ya. Tapi Nabi di situ tidak langsung marah-marah, tidak langsung membentak. Nabi di situ malah balik tanya gitu. Ketika ibumu dizinai, apakah kamu rela gitu? Dan pemuda itu menjawab, demi Allah tidak gitu. Kemudian Nabi tanya lagi, kalau istrimu dizinai apakah kamu rela? Kalau anak perempuanmu dizinai apakah kamu rela? Kalau saudara perempuanmu dizinai apakah kamu rela? Kemudian pemuda itu menjawab dengan hal yang sama, demi Allah saya tidak rela ya Rasulullah gitu. Kemudian Rasulullah menjawab, begitupun dengan orang lain tidak akan rela jika saudaranya, istrinya, ibunya, anaknya dizinai oleh laki-laki lain, seperti itu. Kemudian Rasulullah tidak marah-marah, malah Rasulullah itu mendoakan pemuda itu. Jadi kesimpulannya di sini adalah aktivitas dakwah yang semestinya akan dilaksanakan oleh umat Islam adalah meneladani sikap Rasulullah tadi. Rasul berdakwah dengan penuh hikmah dalam berbagai hal, mulai dari perilaku, sikap, cara menyampaikan, dan strategi yang tepat pada masa itu. Penerapan dakwah al-hikmah sendiri juga sudah dicontohkan Nabi ya tadi, betapa bijaknya Nabi, seperti seperti kesabarannya yang selalu memiliki strategi yang tepat pada masa beliau
berdakwah di Mekah dan Madinah seperti itu. Dan juga tadi dijelaskan betapa sabarnya Nabi, tidak melawan sedikit pun meskipun sudah dilempari kotoran unta, dan betapa bijaknya Nabi, tidak marah-marah, tidak membentak ketika seseorang tanya yang memang tidak sopan gitu, tanya yang seharusnya tidak harus ditanyakan.